seandainya itu terjadi, saya mohon kepada orang umum semuanya, ajukan saja permohonan ke pengadilan agama untuk saya diadopsi. Lalu saya bertanya, siapa kira-kira orang tua yang pengen untuk kamu diterimanya berikutnya di antara semua ini? Loli secara tegas mengatakan, saya mau bersama Pak Rasman. Kaget gue, speechless dengernya. Loli pengen diadopsi sama Bang Rasman. Lol, lu tahu nggak, emak lu sama Bang Rasman itu udah kayak musuh bebuyutan. Ini lu pakai mau diadopsi sama Bang Rasman. Apa-apaan ini? Gue nggak tahu lagi ya mau ngomong apa lagi. Pokoknya intinya saran buat si Loli, ya semoga keputusan lu tepat banget ya ini. Semoga keputusan yang terbaik menurut lu lah ya. Nanti kedepannya jangan ada penyesalan lagi, jangan ada drama hini hono lagi. Intinya mak lu Niki tadi katanya udah kelepas lu, mau ngebebasin lu mau kemana, karena lu juga udah dewasa kan, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi ya udah, terima aja konsekuensinya nanti ya. Loli yang minta, tidak mau dia kemana-mana, dia mau sama tante Ade, dia mau sama saya. Dan kami sudah siapkan tempat dia di rumah saya. Dan memang representatif dengan kehidupan dia. Walaupun kita tahu dia anak artis, mamanya bilang dia orang kaya, menurut saya kamar tempat tinggal saya dengan anak saya itu ya kalau diklasifikasi hotel bintang 5 juga. Walaupun saya nggak pernah koma dengan kehidupan saya. Allah semua yang mengatur, mohon ampun pada Allah. Tapi perlu dia tahu juga, kalau nanti di rumah saya boleh dia cek bahwa itu fasilitas bintang 5 di kamar tidur anak saya dan kamar tidur saya dan juga tamu saya gitu. Bang, secara aturan adopsi di negara ini memungkinkan nggak Bang untuk bisa masih sangat memungkinkan untuk dialihkan gitu? Sangat memungkinkan. Apa aja syarat-syaratnya? Ya ada lah syaratnya, salah satunya pengajuan pengadilan agama. Nanti disampaikan semua pertimbangan-pertimbangan, ada data serat ramah udah kita diskusikan. Termasuk permintaan langsung dari si anak. Iya. Bayangkan aja selama di atas itu nggak mau dia lepas, saya nggak akan bisa pulang kemarin ke rumah kalau tidak setengah mati saya bujuk dia, karena saya harus istirahat minimal 2 jam kan. Anak saya suruh saya istirahat. Saya konsumsi obat untuk menjaga badan saya fit. Nah jadi saya pulang, tapi janji Om ya, itu saya ultimatum. Kalau Om tidak datang, berarti Om tidak tanggung jawab sama Loli. Karena Loli udah bilang nggak mau Polres. Saya nggak mau Polres, tapi Loli Om bawa saya ke sini. Nah Om, ini orang ini semua banyak bohong ini, dituding-tuding lah banyak orang di situ. Udah kamu percaya deh, gua akan datang. Udah, dan saya datang. Begitu datang, si Ade nggak dikasih lagi lepas. Udah, pokoknya kalau nggak pindah, dia udah rumah saya atau rumah lain. Maka rapatlah lembaga terkait, akhirnya dibawa, ya saya setuju. Makanya saya ikut, karena saya perwakilan keluarga. Lihat kamarnya, saya lihat representatif, diskusi apa kemauan dia. Saya kira malam ini dia tidur nyaman. Saya akan dia nanti hari Senin sore. Saya akan update kepada kalian. Bang, seberapa yakin artinya ini mengadopsi Loli sendiri? Karena kan mungkin pandangan netizen berbeda ya, Bang, yang terhadap perilaku Loli sendiri. Apakah yakin nanti Oh, sangat bisa. Saya kan guru juga. Sebelum saya jadi dosen, saya guru. Saya belajar ilmu jiwa perkembangan. Saya dosen juga sampai hari ini. Istri saya nangani banyak orang juga. Enggak lah. Biasa. Ponakan saya berapa orang tinggal sama saya. Nah, bergaul, saya lihat Loli paham. Anaknya cerdas. Kalau Nikita Mirzani bilang Loli pintar, saya akui dia pintar. Tetapi jangan lupa, Loli ini menganalisa. Saya kalau dia ngomong, saya lihatin dia menganalisa. Arahnya kemana, dia paham. Pintar dia. Jadi kalau dia menjadi bagian dari keluarga saya rasa insya Allah kita lakukan, dan kita lakukan yang terbaik buat dia. Dan anak saya Khalif senang, dia mau, ya sudah. Nah, kejiwaan dia itu nanti hasilnya akan kelihatan dalam 1-2 hari ke depan. Tapi tadi malam itu dari Kementerian PPA yang melakukan guidance atau counseling kepada dia itu datang. Nah pagi ini rencananya kan tadi malam itu ada TV. Saya panggil ajudan saya, rapikan TV ini semua biar dia nyaman, kan ada kabel-kabel itu rapiin. Terus mereka bilang, Pak malam ini kata perawat di sana, malam ini dia tidur dulu, mandi,
kemudian dia sholat, dia tidur, besok baru kita hidupkan TV-nya, karena dia minta TV hidup gitu. Ya kalau menurut saya ya sangat layak, dan insya Allah dia akan nyaman gitu. Jadi kalau saya secara jujur ya 4 bulan pun harusnya betah dia di situ. Tapi kalau ternyata dia nanti sudah merasa sehat dan dilihat hasilnya sehat, lalu kemudian rapatlah lembaga ini, lalu kemudian diserahkan ke kami, saya akan tampung. Tapi kalau harus dirawat juga, kita akan cari satu yayasan yang representatif, yang saya yakini tidak bisa diganggu siapa, baru saya masukin. Karena itu ada aturannya. Jadi yayasan atau putusan pengadilan. Tanggapan Fadel sendiri soal Loli mau diadopsi gimana tuh Bang? Apa senang apa gimana? Ya sangat senang lah, karena Fadel juga dekat dengan saya. Tapi jangan kalian berpikir negatif. Dia nanti dengan saya terus Fadel bisa ketemu dia suka-suka. Enggak, di bawah pengawasan kita juga yang ketat. Buktinya kemarin Fadel ada di sebelah dia, tapi dia nggak bisa lihat. Waktu mau pulang aja dia datang sendiri, dan dia lihat udah kan nggak dilarang juga. Cuma saya akan menjaga. Saya nggak mau nanti dikira ini enggak. Saya bisa batasi kok. Saya udah paham lah yang gitu-gitu. Loli, ini Om ngomong ya, Om ngomong. Percaya nggak? Kamu di sini cuma ditunggangi sayang. Karena mereka nggak sanggup untuk menghantam mamamu, makanya melalui kamu. Nanti kalau udah berhasil, kamu bakal ditinggal. Gak bakal kamu dapat rasa kasih sayang dari mereka. Ingat, mereka juga punya anak. Gak mungkin selamanya dia bakal kasih sayang kepada kamu, Loli. Mereka orang hanya menunggangi kamu dijadikan boneka yang diisi baterai. Ya, yang dimana baterai itu setelah dipasang kamu akan bergerak, tapi setelah baterai itu habis kamu bakal ditinggal dan dibuang baterai tersebut. Dan dia beli boneka baru lagi. Emang nikah enak gak ada orang tua? Emang ketika nanti kamu hamil melahirkan gak ada orang tua emang enak? Mama, nenekku yang mana? Bingung kan? Hal apapun yang mau kita lakukan tanpa pelukan dan dorongan dari orang tua gak bakal berhasil. Kenapa? Ya gimana Ami, artinya terjadi huru hara di Polres Selatan. Ya nggak gimana-gimana. Ya gimana kan udah terjadi. Tapi gimana sih Mi itu? Ya laporin aja. Rokok dong, rokok. Mi, tapi itu gimana Mi? Rasman katanya mau ambil alih itu Mi. Tolongin dong Mi, gimana? Ambil alih apa? Ambil alih LM ini. Ambil. Nggak apa-apa. Ambil. Aku sudah mengikhlaskan nih Kak. Ambil. Siapa yang mau ambil? Apalagi? Kenapa sih Mi artinya keluar kata-kata silakan mau ambil apa Mi? Ya kan daripada berhutang ambil aja, biar ngerasain gimana rasanya ngasuh, ya kan? Mi, tapi melihat usaha Mami sendiri gimana sih Mi sebagai seorang ibu yang memperjuangkan anak gitu loh, maksudnya sangat disayangkan nggak sih Mars? Ya kalau memperjuangkan anak kan memang kewajiban semua orang tua, ya kan? Karena kan gue juga bukan orang tua yang jahat, bukan orang tua yang menelantarkan kayak orang-orang bilang. Karena kalau menelantarkan berarti hitungannya harusnya dari kecil udah gue titipin ke orang. Tapi kan dari bayi sampai umur 16 tahun tinggal sama gue, hidup sama gue yang biayain, gue yang ngasuh, gue yang sekolahin, gue yang kasih fasilitas terbaik. Semua ekstrakurikulernya, semua hobinya terpenuhi dengan baik ya. Kalau ada yang bilang menelantarkan terus ada yang mau ngasuh ya ambil aja. Ketika di momen ini Mi, di momen tenang ini, terus tiba-tiba memang LM sendiri memutuskan untuk itu gitu. Bentuk kecewa seorang orang tua seperti gimana sih Mas? Kecewanya Kalau Nggak merasa anak yang seperti apa sebetulnya? Gagal? ya menurut kalian anak seperti apa? Kalau gua ngomong ntar salah lagi. Ya kalian aja lah yang mengartikan anak seperti apa. kecewanya gimana Mi? Kalau kecewa udah nggak ada, udah biasa aja. Gue lagi happy-happynya sama Aska Arkana, sama Ami, ya kan? Kalian lihat kan restoran banyak yang datang, alhamdulillah setiap hari. Dengan video yang Ami buat yang setelah huru hara itu apa Mi? Pertimbangannya kira Ya bagaimana ya? Kan gue sudah melakukan apa yang harusnya dilakukan orang tua untuk melindungi anaknya, ya kan? Tapi kan pada kenyataannya miss lagi nih. Dulu pernah juga keluar kabur dari sekolah, sekarang dari rumah aman. Jadi ya sudah. Cukup nggak sih Mi untuk kami sendiri? Maksudnya sampai saat ini udah memperjuangkan LM nya? Ya udah cukup. Atau masih mau diperjuangkan lagi Mi? Ya udah aja.
gue udah nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa sih nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan? Karena kan hidup gue ini bukan di sini aja loh. Hidup gue ini kan nanti ada hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Terus harus diingat, Nikita Mirzani ini bukan punya anak satu, tapi anaknya ada 3. Ada 2 orang lagi anak yang harus gue asuh, gue pentingin pendidikannya, kehidupannya, masa depannya. Belum lagi karyawan gue juga banyak, bukan 1-2 orang seperti yang kalian lihat. Ya, gue lebih baik memperjuangkan mereka-mereka yang memang pengen bekerja, pengen dapat penghasilan untuk keluarganya, supaya terjamin kehidupannya, ya itu aja. Mi, artinya kan sampai tadi like di TikTok pun tercetus ingin hamil lagi. Iya, mau hamil lagi, mumpung umurnya belum tua kan. Kalau ada jodohnya, pengen hamil lagi anak perempuan. Apa kayak salah satu bentuk kecewaan juga sama LM? Artinya tercetus. Udah, kalau ngomongin kecewa udah enggak, tapi ya sudah. Mi, dengan huru hara itu kemarin Sampai dilaporin gimana nih, Mi? Tepuk mukul. Iya. Kok sampai sempat refleks mungkin ya, Mi, emosi ya? Rasman masih dipercaya omongannya, kan udah terdakwa dia. Oh, iya. Gimana itu kebenarannya? Kalau dilaporin nanti tinggal datang. Nanti nggak takut sama sekali nih Kak ya? Gas terus ya. Berbuka langsung apa? Cium aku gitu. Cium kamu? Langsung nyosor gitu? Di mana? Di dalam mobil. Di bagian mana nih? Oke, dia langsung cium kamu intinya. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Tapi kan kalian juga jangan takut sama orang tua karena dia cuma melahirkan doang. Astagfirullahaladzim. Lu bener-bener ya, lu belum pernah ngerasain jadi orang tua, Loli. Ngelahirin tuh gimana rasanya, hidup dan mati, perjuangan lu tuh hidup dan mati ngelahirin tuh. Lu bilang cuma karena dia melahirkan lu. Astagfirullahaladzim. Lu gak kasihan sama orang tua lu. Kan Nikita Mirzani tuh ngelahirin lu gimana, perjuangannya gimana, antara hidup dan mati, Loli. Tambah dia lagi single parent, gak ada suami, dia besarin lu dari kecil sampai segede gini. Hidup lu tuh udah enak banget, Loli. Lu tinggal nikmati hidup. Lu tuh tinggal nikmati hidup doang, Loli, sebenarnya tuh. Astagfirullahaladzim. Ya, gua kalau jadi kan Nikita Mirzani, lu udah gua kutuk, Loli. Gak bakal lu gua baik-baikin lagi. Apa gunanya juga anak kayak lu, Loli? Astagfirullahaladzim. Lu belum ngerasain ngelahirin, Loli. Rasanya gimana hamil 1-9 bulan? Gimana rasanya? Sakitnya? Abis ngelahirin gimana? Ngurusin anak gimana? Netein, nyusuin, ngurusin. Allahu Akbar. Durhaka banget, Loli, lu. Loli, kalau lo nonton, gue ngerti ada di posisi lo, Loli, karena gue pernah ngerasain ada di posisi lo. Tapi coba di saat-saat lo emosi itu lo ingat lagi, lo gak bakal ada di dunia ini kalau bukan karena ibu lo. Dan lo gak bakal ngerasain apa yang ibu lo rasain sampai nanti lo jadi orang tua. Gue dulu suka berantem sama nyokap gue, suka ngelawan nyokap gue. Namanya juga gue masih kecil, masih muda, masih labil ya. Gue kayak gak mau dikekang, gue maunya bebas, gue maunya ini itu, maunya keluar sama teman party. Nyokap gue ngelarang, gue memberontak. Baru kerasanya tuh waktu nyokap gue udah meninggal ya, Loli. Waktu nyokap gue meninggal, gue bener-bener ngerasainnya sejadi-jadinya. Gue ngerti lo emosi banget di saat ini, tapi gue emosinya gue sama nyokap gue gak pernah ngatain dia pakai kata-kata hewan. Gue gak pernah, gue sampai shock ngeliat video dia. Kenapa ya? Gue sampai shock ngeliatin videonya Loli yang di Snapgram dia terakhir itu. Kayak lo gak bakal tahu rasanya jadi seorang ibu sampai lo jadi seorang ibu. Lo gak bisa menjadi seorang ibu sampai lo menjadi seorang ibu. Itu sih. Karena di saat lo sudah menjadi seorang ibu baru deh lo tahu ya itu kenapa lo tahu kenapa ibu lo dulu selalu melarang-larang lo tahu kenapa ibu lo suka marah-marah suka ini karena mereka sayang. The fact that aduh, aku bingung dengan pemberitaan ini gitu loh. Anak kecil, anak di bawah umur kok bisa kabur tengah malam dari safe house. Terus yang herannya aku lagi kok bisa pesen salah satu ojek aplikasi ya, yang mana aku tahu kalau aplikasi itu pasti pakai handphone, nggak mungkin pakai talkie, udah nggak mungkin, atau panggil hai ojek enggak, katanya Gojeknya dari aplikasi M. Nah kalau aplikasi M itu setahu aku dia pakai handphone gitu loh, manggilnya pakai handphone. Kok bisa, siapa yang minjam handphone, siapa yang bisa kabur tengah malam? Pasti ada fasilitasin ini, pasti ada orang dewasa mungkin yang memfasilitasi, mungkin yang nggak suka sama mamahnya, nggak suka sama maminya, sehingga nih anak dicuci lagi otaknya, di brainwash gitu sampai kabur tengah malam loh. Terus tahu mana dia tuju, tahu nomor teleponnya, tahu tempatnya.
Aku bingung juga sih. Pintar banget ya. Buat apa lo Tessa ikut campur speak up? Loh, ini kan masalahnya sudah masalah, bukan masalah soal pansos apa nggak pansos. Ini sudah masalah kita kan. Kenapa nggak harus ikut speak up? Karena ada keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan yang gue lihat gitu loh. Itu tengah malam bisa kabur, tengah malam tiba-tiba sudah ada ramai aja, tengah malam sudah standby aja, ready aja yang kamera-kamerain. Secara setahu saya kalau daerah Jaksel itu, daerah Polres itu, tengah malam itu hampir nggak ada orang gitu loh. Kecuali siang mungkin ya, itu pun atas perjanjian gitu wartawan dengan artis. Kalau enggak tuh nggak rame begitu, nggak ada wartawan tuh standby setiap hari depan Polres. Emang wartawan nggak punya kerjaan, kecuali udah perjanjian dengan wartawan gitu loh. Nah ini tengah malam tiba-tiba udah rame. Kalau nggak udah perjanjian gimana? Ayo. Itu yang bikin aku kan aneh gitu loh. Jadi aku pikir, aku speak up juga nggak ada hubungannya. Aku harus dinotis lah sama Nikita. Bukan, aku bicara soal perasaan aku karena aku adalah seorang ibu yang pernah melahirkan dan aku juga punya seorang anak. Udah itu aja. Aneh kejanggalan-kejanggalan itu yang aku pikir aku harus ngomong nih itu gitu. Jadi kalau kalian marah, kalau kalian bilang aku pansos segala macam soal DM, maaf ya, nggak perlu pansos, dari zaman dulu aku udah artis sayang. Lagi viral banget, ada seorang anak perempuan melawan ibunya. Kita sebagai sahabat, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya sahabat, anaknya itu melawan ibunya, yang kita harus lakukan, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Yang kedua, jangan menormalisir perbuatan anak terhadap ibunya. Karena sejatinya ibu tidak akan pernah berbuat jahat terhadap anaknya. Walaupun di dunia ini ada, tapi tidak akan banyak orang yang melakukan seperti itu. Tugas kita sebagai sahabat adalah jangan membela anak dan malah anaknya kita kembali kepada ibunya. Ingat ya, jangan menormalisir perbuatan anak terhadap ibunya. Yang lagi viral saat ini, kamu akan merasakan seorang ibu nantinya. Maka anak kamu akan lebih dari apa yang kamu perbuat terhadap ibumu saat ini. Ingat, ibumu berjuang untuk diri kamu. Apalagi kalau seandainya kamu saat ini kemarin disekolahkan sampai ke UK. Ibumu sangat luar biasa. Buat sahabat-sahabatnya, buat sahabat-sahabatnya nih, kalian gak boleh ikut campur. Ini adalah rumah tangga. Dulu, zaman kita masih kecil, seorang ibu ngedidik kita, itu sampai dipukulin. Itu biasa aja. Berarti kalau kamu menormalisir perbuatan anak ini, berarti kamu sama. Kamu akan menjadi anak durhaka juga. Tolong, ini sangat viral sekali. Tolong jangan menormalisir, karena ini tidak baik untuk contoh, ya kan? Tidak baik untuk contoh masyarakat di Indonesia. Kalau dilakukan ini secara terbuka, maka makin banyak lagi anak-anak yang seperti ini. Buat kamu ya, buat kamu yang ngembelah anaknya, tobat deh. Nanti kamu akan rasakan apa yang orang rasakan saat ini. Aduh guys, baru bangun enak banget sambil pijit sama mbak pijit langganan. Aduh.